Ya, tes tes masuk kan? Ya, sip. Welcome and welcome back. Gak enak banget ya, malah tes tes dulu. Ya, welcome and welcome back di terus semangat dah bisa ya. Oke. Welcome and welcome back di Antara Intuitif. Saya Iswan Suhendar. Biar akrab panggil aja Kadal kali ya. Malam ini aku masih eksperimental, masih kayak kemarin, cuma aku bawa eksperimen, ya mood eksperimental aku bakal dibawa ke ranah yang lebih ekstrim kali ya malam ini. Kayak kalau kemarin temanya emang ada di catatanku, kayak dengarkan intuisimu tuh emang udah aku planning dari bulan-bulan lalu gitu. Kalau malam ini aku nggak, aku kepikiran aja tema ini kayak eh ya malam ini bawa tema yang aku bawain adalah Your Dream Interpretation. Sial, aku masih belum nemu diksi Indonesianya. Ntar bakal aku tulis seperti apa. Cuma ya ini soal apa sih? Ini readingan tarot malam ini aku coba menginterpretasikan mimpi kalian yang tentu saja sudah kalian ya sama kayak ya tentu saja sudah kalian ya yang tahu lah mimpinya kayak gimana. Jadi sebelum mulai kayak eh signifikatornya ini seperti biasa, cuma sebelum mulai aku minta kalian untuk fokus ke satu mimpi itu yang kalian ada pertanyaannya gitu, kayak maksudnya mimpi ini apa anda kayak gitu. Fokus aja sama kayak kalau kemarin kita bikin readingan soal orang tertentu, aku minta kalian buat fokus soal si orang ini gitu. Cuma ya kalau orang ini bisa kelihatan kan wujudnya, cuma kayak mimpi itu kayak sekuensial, kayak apa sih, kayak peristiwa secara sekuensial kayak gitu. Aku minta kalian fokus sama eh, mimpi itu atau potongan mimpi itu yang kalian ingin tahu maknanya apa gitu kali ya. Oke, signifikatornya grup satu kalian punya Knight of Cups, grup 2 kalian punya The World, grup 3 kalian punya Five of Swords. Oke, fokus sama mimpi itu, kalau bisa sambil diingat-ingat, sambil digambarkan kembali di kepala kalian. Ya, coba diingat-ingat lagi, apa ya, divisualisasikan kembali. Aku nggak tahu sih mimpinya bisa baik bisa buruk juga, cuma tolong diingat-ingat kembali, terus lihat lihat signifikatornya. Knight of Cups untuk grup satu, The World untuk grup 2, dan grup 3 kalian punya Five of Swords. Oke, udah relax, udah tenang. It's gonna be a wild ride ke depannya, aku bisa janjiin. Soalnya ini aku bener-bener out of the box. Oke, kita ketemu di grup kalian. Ya, hello and welcome grup satu. Ya, ini sebenarnya tema yang gak aku rencanain. Ya, I keep this notebook for a reason. Jadi aku biasanya sebelum bikin readingan apapun gitu, konsepnya tuh selalu bentar, monitornya gak nyala. Konsepnya selalu ku catat gitu. Aku mau bikin tarot reading soal apa. Even yang kemarin aku bikin yang soal dengarkan intuisimu itu pun udah aku plan. Ya, cuma nggak, malam ini nggak. Ya, malam ini aku kayaknya minggu ini aku sangat eksperimental. Ya, sangat minggu ini aku bakal sangat eksperimental. Jadi agak heads up. Ya, it's a little bit of heads up buat kedepannya. Apa yang bakal terjadi di channel ini. Jadi malam ini aku bakal bawain tema Your Dream Interpretation. You see, kayak aku bahkan gak nemuin kayak bentar itu diksi Indonesianya gimana ya. Oke, mungkin antara di intro bakal minta kalian untuk fokus pada satu hal. Aneh banget ya aku bilang antara, soalnya kalian nonton ini setelah intro. Aku recording intronya ntar udah beres grup 3. Ya, harusnya tadi ya, kalau ngikutin kronologis dari sudut pandang kalian, harusnya tadi di intro aku udah minta kalian untuk fokus pada satu hal yang, atau fokus pada satu dream sequence ya. You see, aku bahkan gak se-prepare itu buat nyiapin uh, diksi Indonesia buat istilah-istilah yang bakal aku pakai di sini. Jadi please bear with me.
aku bakal sesabar mungkin. Itu dia, sesabar mungkin buat jelasin ini. Dream sequence yang mungkin agak mengganggu ya. Kalau aku sih, kalau aku selalu nyari dream interpretation yang sifatnya udah mulai kalau satu mimpi udah ngeganggu aku di level conscious gitu, udah aku ngejalanin aktivitas sehari-hari terus kepikiran mimpi itu lagi, itu it needs to be crack open, sih kayak itu perlu di winrar gitu. Yeah. Itu harus di unpack. Jadi harusnya tadi aku udah minta kalian buat fokus pada dream sequence itu. Kenapa aku bilang dream sequence? Soalnya nggak semua dari kita bisa inget keseluruhan mimpi yang kita lihat di satu malam secara kronologis kayak gitu. Itu butuh latihan dan nggak semua orang bakal punya kapasitas buat itu gitu kali ya. Oke. Intronya segitu cukup kali ya. Harusnya nggak ada ya, kurang-kurangnya harusnya tadi udah aku tutupin di intro. Jadi grup 1 buat your dream interpretation. Di sini kalian punya Knight of Cups. Agak sulit sih. Ya biasanya aku ngelakuin ini tanpa lihat tarot. biasanya aku lakuin ini pakai metode interview. Cuma di sini mungkin ya karena formatnya YouTube video dan aku nggak bisa dapetin input secara langsung dari kalian. Aku pikir Knight of Cups ini something yang cukup emosional buat kalian. Ya let's just put it that way. Soalnya ya aku tahu itu sangat itu sangat general, itu sangat luas interpretasi ya. Mimpi yang kamu alamin mungkin agak emosional ya. Mimpi apa yang gak emosional? Tapi kan ada juga mimpi yang sifatnya gak emosional. Cuma ya kalau sampai ngeganggu atau sampai bikin kamu kepikiran seharian, kemungkinan ada emotional attachment yang bikin kamu agak susah buat ngelupain itu ya. Gampangnya gitu deh. Terus kalau dilihat lebih jauh lagi, kayak selain emosional mungkin juga ini soal perasaan yang gak bisa kamu ungkapkan atau gak bisa kamu katakan pada seseorang. Oke. Nah ini udah mulai spesifik. Ini udah mulai ini udah mulai ngena kali ya. Nah spesifiknya aku gak tahu gimana cara ngejarnya lagi kalau udah sampai situ. Pokoknya ada perasaan yang pengen kamu sampaikan ke seseorang yang mungkin secara sadar kamu nggak bisa, entah karena kamu emang lagi nggak komunikasi sama orang ini, atau entah karena emang orang ini udah nggak, yang aku tangkap kayaknya orang ini udah nggak ada di out of reach ya. Orang ini udah jauh banget sama kamu, makanya jadinya kemimpian kayak gitu. Crossing the reading ada King of Cups. Ya ini aku makin yakin kalau konteks mimpinya adalah mimpi yang cukup emosional buat kalian. Mungkin ini mimpi yang begitu kalian bangun ada rasa sesak di dada kayak gitu. Soalnya yang aku lihat dari King of Cups di sini adalah kalian yang secara sadar mengontrol emosi kalian mengenai hal ini atau mengenai orang ini. Orang ini cukup cukup dekat di hati kalian ya, gitu kali. Orang ini cukup dekat di hati kalian dan kalian nggak menceritakan kayaknya nggak semua orang kalian mau ceritain soal orang ini gitu.
kayak kalian gak cerita ke semua orang soal orang ini kayak. Dan jadinya kalau mikir ke situ agak make sense, agak wajar kalau jadinya kebawa mimpi. Jadinya ya kebawa mimpi. Ada hal yang pengen kamu sampaikan tapi nggak bisa kamu sampaikan. Aku nggak tahu halnya itu apa. Yang jelas kamu berusaha untuk mengontrol emosi kamu, mengontrol perasaan kamu terhadap orang ini. Yang mungkin itu ada apa ya, psikosomatis, agak psikosomat, ya ada dampak, ada efek fisik, ada efeknya ke kondisi fisik kalian. Ya soalnya King of Cups tuh you get a hold of your emotion kan. At the root of the reading ada justice. Okay. Justice ya. Justice tuh ini oke, gitu deh. Justice tuh mungkin aku agak berat bilang gini soalnya mungkin ini hal yang ingin kalian katakan ke orang ini, atau hal yang bikin kalian berat soal persoalan ini adalah, ya aku bilang berat soalnya itu tadi yang aku bilang, ada perasaan yang akhirnya harus kamu kekang, ada perasaan yang akhirnya harus kamu kontrol di sini. Dan it's about justice, atau yang aku tangkap tuh ini, you need to bring justice into this matter somehow. Mungkin sebelum, yang aku bayangin ada timbangan yang berat sebelah yang harus kamu seimbangkan di sini. Ya apakah ini soal apa ya, soal karma. Ya karma tuh apa sih? Jadi itu balik lagi aku. Ya, is it about your doing? Maksudnya ya aku pakai pengertian karmanya Alan Watts. biar gampang, biar interpretasi, atau ya biar nggak terlalu bercabang. Ini soal karma, ini soal, kalau karma tuh jatuhnya luas gitu. Nggak, ini aku pakai pengertiannya Alan Watts aja deh. It's about what you have done, and I sense some kind of unfinished business. Ada hal yang belum kamu selesai di masa lalu dan kamu perlu untuk menyelesaikan ini. Makanya tadi aku bilang timbangannya harus kamu setarakan lagi. Ada timbangan yang akhirnya harus kamu seimbangkan. Aku nggak. Dan kalau ngomongin nggak sih, you know, kalian tahu apa yang, kalau ngeliat King of Cups di sini dan cara dia berusaha mengontrol perasaannya, sama aku jadi ingat sama Page of Cups. I mean, Page of Cups tuh walaupun dia page, tapi dia bisa, ya dia cukup terbuka dengan apa yang dia rasakan, ngerti gak sih? Ya aku tahu itu mulai out of context dari 3 kartu ini ya. Oke, di pas energinya ada Ten of Cups. Shit. Sorry. Aku nggak suka ngeliat The Ten of Cups di sini soalnya, dan apalagi soal apa ya, aku ngerasa ada some sense of reminiscing, ada some sense of kayak kebahagiaan tuh ada di masa lalu yang cukup jauh. Dan aku mulai anxious, aku mulai gelisah dengan apa yang bakal aku temuin di sini sih, di future energinya apa gitu. Soalnya aku nggak ngeliat ada hal yang, hubungan kalian tuh harusnya baik-baik aja loh. Ya balik lagi, kalau apa ya, kalau ini ngomongin soal ada hal yang pengen kamu omongin ke orang ini tapi nggak bisa kamu omongin soalnya ya karena 1-2 hal, makanya kebawa mimpi kayak gitu. Terus kayak King of Cups di sini malah jadi penghalangnya, kayak how you control your emotion, how you get a hold of your emotion tuh
malah jadi penghalangnya. Cuma dulunya kalian baik-baik saja, kamu dan orang ini tuh dulunya kalian bahagia, maksudnya bahagia yang kalian berdua atau kalian semua di sini baik-baik saja, even bisa aku bilang happy juga di sini kalian. Jadi kalau dari masa lalu yang se happy ini, sebaik ini, kenapa sampai ada apa yang aku rasain tuh kayak kenapa sampai ada hal yang memberatkan hati ke depannya? Ada apa gitu? Apa yang terjadi sampai bikin masa lalu yang bahagia ini, aku bilang apa ya? Kayak apa yang harus kamu seimbangkan dari masa lalu yang bahagia ini gitu? Apa yang sudah kamu lakukan? Ngaku ayo, grup 1. What have you done? What have you done? You didn't accidentally ruin this all, did you? Crowning the reading ada 2 of One, ada ada pertimbangan dimana apakah ini perlu untuk dilakukan atau enggak. Iya, ini kalian yang mikir kalau apa ya, ada ya kalian kepikiran untuk brush it off soal mimpi yang kalian soal mimpi yang kalian lihat ini, soal apa yang kalian ya walaupun masih bikin kalian emosional kalau ingat itu lagi, masih masih mengganjal di hati. You still thinking to you still think to brush it off, maksudnya ya udahlah dibiarin aja gitu, nggak usah di revisit, nggak usah dicari lagi, nggak usah dihubungin lagi juga nggak apa-apa kayaknya, kayak gitu. Masih ada ada keinginan untuk udahlah move on aja kayak gitu. Cuma justice di sini gimana ya? Kayak justice di sini tuh, dan dia arkana sendiri lagi, kayak kalau aku ngelihat dari atas doang ya, gak ngelihat justice, aku bisa ngelihat kayak semuanya baik-baik aja by the way, kenapa kamu sampai kepikiran gitu? Kayak what's the big deal kayak gitu. Cuma I see. Ya ini yang tadi aku bilang, yang tadi aku note. Ada 4 of Cups di Future Energy, kalian masih pengen mengulangi kalian masih pengen ada di 10 of Cups itu lagi, tapi sekarang nggak bisa karena kalian mungkin harus udah mulai ngebuka fase hidup yang baru, makanya bab soal 10 of Cups ini harus ditutup aja kayak gitu. Tapi kalian masih ngelihat ke belakang. Dan kalau ngeliat justice di bawah ini ya, di root of the reading yang dari tadi aku ngerasa kayak ini cukup ini yang bikin ini yang bikin the whole reading becomes a big deal tuh gara-gara ada justice di sini. Soalnya sekuat apapun kalian berusaha untuk menekan perasaan ini, pada akhirnya kalian ngerasa ada yang harus diluruskan, pada akhirnya kalian ngerasa ada yang harus diseimbangkan. Soalnya apalagi kalau ngeliat di sini ada 10 of Cups, terus di sini ada 4 of Cups, terus ada justice di bawah, ini jelas nggak adil sih. You still longing for something, nggak fulfillmentnya udah nggak kamu rasakan lagi di kedepannya atau di sini. Nggak, kalau aku ya kalau inget dulu aku sering buka satu deck lagi kecil yang tradisional tarot buat clarifying gitu. Mungkin aku bakal clarifying 2 of Wands di sini. Soalnya dari semua ini kayaknya keputusan yang kamu ambil di 2 of Wands di sini yang akhirnya bikin kamu ngerasa
aku nggak bisa bilang itu keputusan yang blunder juga ya, cuma dampaknya ke keadaan kamu sekarang, kamu nggak ngerasa se-fulfilled itu kayak dulu. Ngerti gak sih? Kamu nggak ngerasa kayak eh kayak tau gak sih memesnya yang Pak Soeharto dulu yang menakan zamanku loh, kayak gitu. Iya, ya political aside gitu. Eh, Deep down mungkin itu yang kamu rasain. Jadi kayak keinginan kamu untuk menyampaikan perasaan ke orang ini tuh adalah, ya aku nggak suka sih sebenarnya. Ini kayak jadi oversimplified, tapi kamu tuh lagi kangen. Ya udahlah, ya udah, kita bikin simple aja. Kamu tuh sebenarnya lagi kangen, cuma kangennya kamu coba tekan sekuat mungkin supaya si rasa kangen itu nggak keluar. Si rasa kangen itu kamu coba tekan sekuat mungkin ke bawah sadar kamu. Kamu tuh sebenarnya lagi kangen. Kamu ada di titik dimana kamu nggak nemuin lagi kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan yang dulu pernah kamu rasain. Segampang itu. Dan ini kangennya kamu sekarang tuh terjadi karena keputusan yang kamu ambil juga. Jadi kamu nggak bisa nyalahin siapapun soal keputusan ini selain diri kamu sendiri. Itu yang bikin King of Cups di sini, itu yang bikin kamu menekan perasaan kangennya kamu sendiri. Enggak, bukan soal high priestessnya, cuma kayak agak something aja sih kalau ternyata kamu apa ya aku ngerasa harus bilang itu, soalnya aku harus bilang soal ini tuh keputusan yang udah kamu ambil gitu. Kayak kalau akhirnya kamu kangen dengan orang ini atau dengan, ya kayaknya lebih ke orang ini sih daripada sekumpulan orang. Kayak mungkin sebelumnya kalian pernah ngalamin masa-masa bahagia bersama kayak gitu, yang sekarang masa bahagia itu nggak kalian temuin lagi grup satu. Makanya ya ada Four of Cups di sini. Cuma keputusan buat ninggalin orang ini, keputusan buat ninggalin kebahagiaan ini tuh keputusan yang kamu ambil sendiri, by the way. Aku nggak ngelihat ada aku nggak ngelihat ada paksaan apapun dari pihak luar. Kayak two of one-nya tuh crowning the reading, yang mana kayak ini kendalinya ada di kamu, King of Cups-nya ada di sini gitu. You have all the control. Terus pada akhirnya kamu kayak, kalau pada akhirnya kalian ada rasa menyesal gitu, atau nggak terima dengan kondisi kamu sekarang, ya poinnya adalah jangan playing victim gitu. Poinnya gitu kali, jangan playing victim sekarang. Ini keputusan kamu sendiri loh. Mungkin kayak justice di sini adalah salah satunya itu. Aku ngerasa harus bilang itu, soalnya kalau sekarang kamu ngerasa kecewa dengan, atau ngerasa ada yang hilang, ngerasa tidak terpenuhi kayak yang kamu alamin dulu kayak gitu, ngerasa rugi, ngerasa hidup memperlakukan kalian secara tidak adil dengan kondisi kalian sekarang yang tidak sebaik dulu atau tidak sebahagia dulu, yaitu kalian playing victim. Oke. Iya, aku harus bilang gitu. Kalian yang ngambil keputusan ini. Aku nggak tahu sih, itu udah terlalu itu udah terlalu spesifik ya. Itu udah terlalu spesifik, mungkin gak akan kena ke semua orang. Cuma buat kalian yang masih ngerasa kayak masih menyalahkan keadaan soal ketidakbahagiaan kalian sekarang, wake up, okay? Wake up, you made this decision. You took this path. Oke, questioner posisi kalian ada di High Priestess, terus di atasnya ada Moon. Ini pas banget ya, aku belum jelasin soal High Priestess, terus di atasnya ada Moon. Kalau lihat gini nggak bisa enggak, aku bakal bilang kalau
kalian emang apa ya, ini emang jalan yang harus kalian ambil. Rasa kangen ini, rasa apa ya, kayak aku bilangnya kayak it feels like a lump in your throat gitu, kayak ada yang ngeganjel di tenggorokan kamu, yang harusnya bisa kamu ungkapkan atau ucapkan. Ini adalah bagian dari perjalanan perjalanan kamu, nggak bisa enggak. Dan uh, aku nggak tahu ya konteksnya, kayak ada sedikit keegoisan mungkin dari diri kamu di masa lalu yang akhirnya kamu sadari, you finally come face to face with your own ugly side. Kayak ada hal yang ya, soalnya kalau nggak begini kamu nggak akan sadar kalau dulu tuh kamu seperti itu, ya. Nggak tahu sih, kata egois muncul mulu di kepala aku, kenapa ya? Kayak kalau kamu nggak ngerasain rasa kangen ini gitu, kalau kamu nggak ngerasa kehilangan seperti ini, kamu nggak akan sadar kalau kamu tuh dulu seegois itu. Ya aku tahu sih itu nggak make sense. Kayak oke Dal, gimana? Anyway, dan ini kalau ngeliat ada High Priestess di ini, dia, aku ngerasa ada apa ya, kalau aku mau bawa konsep soal higher self gitu, kayak ini High Priestess soal intuisi, dan dia soal apa ya, kayak intuisi, terus kayak connection with your divinity. Itu juga soal your higher self, kayak gimana higher self tuh konsepnya kayak gimana. Males aku jelasinnya, kayak jadi diri kita tuh, ini esoterik sih, ini esoterik, cuma diri kita tuh gak cuma ada di permukaan 3D ini aja, tapi ada di 4D sama 5D kayak gitu. Terus kalau dilihat dari perspektif yang lebih tinggi, ya kalau di 3D kita ngelihat ini sebagai hal yang tadi aku jelasin gitu. Tapi kalau misalnya si konsep soal waktunya bisa kita hapuskan di situ, kayak buat mereka yang apa sih, dari sudut pandang 4D, konsep soal waktu, konsep soal proses, konsep soal kayak apa ya, kayak kronologi, hal-hal kayak urutan kayak gitu nggak berlaku. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, dilihat dari sudut pandang 4 dimensi kayak gitu, konsep soal waktu tuh nggak relevan, ya itu tadi yang pengen aku bilang. Jadi sekarang kita ngelihat ini sebagai sebuah proses di mana dulu kalian punya Ten of Cups, terus sekarang aku ngerasa future energy, walaupun ini bilangnya future, ini kayaknya lebih ke apa yang kalian rasakan sekarang atau mungkin ke depannya. Nah, kayak apa sih kronologi waktu kayak gitu di sudut pandang yang di perspektif yang lebih tinggi, itu jadi nggak relevan. Makanya kalau dilihat dari sudut pandang High Priestess atau your higher self, ini adalah proses yang perlu, soalnya ya kayak yang tadi aku bilang, mungkin cuma dengan begini kalian bisa belajar kayak gitu. Soalnya deep down mungkin kenapa dulu kalian ngambil keputusan seperti ini yang akhirnya bikin kalian ngerasa kehilangan tuh karena kalian harus ngambil keputusan ini apapun konsekuensinya, walaupun konsekuensinya kalian sekarang ngerasa kehilangan kayak gitu. Ini harus, dan itu kayak bukan keputusan yang kamu ambil sekarang doang secara sadar, tapi in the secara multidimensional kayak gitu. Itu kalian sadar harus ngelakuin itu, kalau nggak gitu kalian nggak bisa belajar. Kayak learning prosesnya begitu, kalian harus ngerasa kehilangan dulu baru kalian bisa appreciate kalau apa yang pernah kalian miliki di masa lalu adalah sebuah kebahagiaan. Makanya kalian sekarang ngerasa, aku pengen balik lagi ke masa lalu, sampai kemimpiin, sampai ada sensasi kayak sesak gitu begitu bangun dari mimpi itu.
Hopes and Fear-nya ada Two of Swords, dan di sini juga Hopes and Fear-nya ada Two of One. Ini kalian dulu yang ngambil yang ngambil keputusan antara dua hal sebagai bentuk dari kemana jalan yang harus aku ambil, kayak gitu, sebagai bentuk dari mengambil jalan hidup mungkin ke depannya mau gimana. Terus ini sekarang kalian Two of Swords yang menimbang-nimbang apakah keputusan aku yang udah aku lakuin dulu tuh udah bener atau enggak. Iya, ini dua hopes and fear yang tadi aku bilang. Kayak kalau dari sudut pandang High Priestess, kronologi waktu tuh nggak relevan, tapi di sini kayak kelihatan banget relevan. Kalian memisah-misahkan apa yang terjadi dulu dan apa yang terjadi sekarang dengan sangat 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 jelas gitu. Kayak bedanya tuh kondisi kalian dulu dan kondisi sekarang tuh jelas banget, kerasa banget. Makanya bikin kayak ya ada kesan kalian juga sering banget ngebandingin apa yang masa lalu dan masa sekarang. Dan karena High Priestess di sini dan dia juga dua, by the way, mungkin kalian dituntut atau kalian diajak, mungkin bahasa lebih 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 sugestif atau lebih persuasifnya adalah kalian diajak untuk tidak melihat melihat kondisi sekarang cuma dari kronologi waktunya doang. Soalnya ya kita yang hidup di alam 3 dimensi ini bukan ngelihat segalanya kan secara ada waktunya. Even musiknya aku dengerin di BGM sekarang ini, musik tuh tercipta karena ada rentan waktu, karena kita kalian bisa bayangin kalau musik tuh cuma gak ada durasinya kayak gitu, gak ada rentan waktunya, cuma ada 1 detik terus kalian harus nikmatin satu musik kayak gitu. Atau cuma musik tuh nggak kayak ilustrasi, nggak kayak seni visual yang satu gambar bisa kalian lihat dalam 1 kejap gitu, dalam sesaat terus kalian bisa nikmatin gambar itu. Enggak, musik tuh butuh waktu untuk kalian bisa immerse, untuk kalian bisa menikmati seni audio itu. Seni audio aneh banget anjir, seni audio apaan coba, asing banget coba pakai diksi seni audio. Cuma kan musik gitu kan, kayak musik tuh ada awalannya, kayak ada intro intro, bridge, chorus. Iya, ada awal, tengah, ada kronologisnya gitu, ada sekuensinya kalau musik tuh. Dan High Priestess di sini adalah kalian yang diajak untuk tidak melihat sesuatunya atau tidak melihat bukan peristiwa untuk melihat keadaan ini secara sekuensional seperti itu. Kalian diajak untuk melihat hal ini dengan lebih utuh. Soalnya kalau dilihat ya, kalau relevansi waktunya dihapuskan ya, kondisi dulu Ten of Cups sama kedepannya mungkin Four of Cups ini jadi nggak relevan. Kangennya kamu sekarang tuh bisa jadi obsolete tuh, kayak bisa jadi ya nggak relevan kalau kalian ngelihat semuanya nggak dari sudut pandang ya, kalau kalian bisa ngeliat itu di luar perspektif waktu ya, gitu kali ya. Iya bener. Dan outcome-nya ada Ace of Cup. Ya ini agak berat sih, tapi aku bakal bilang ini konsep esoteris sekali. Dan ini aku ingat ini poem of Rumi yang bilang kalau sejatinya kekasih itu nggak pernah berpisah, mereka selalu ada, mereka selalu bersama. Dan ya itu terimaan Indonesia asalnya aja sih, aslinya nggak begitu kok. Rumi bilang apa sih, jadi sejatinya kekasih itu nggak pernah berpisah, mereka selalu bersama in a higher realm, atau di alam yang lebih tinggi. Tapi aku bisa ngelihat itu sebagai ya kalau balik lagi biar nggak terlalu deep secara esoteris, mungkin aku bakal balik lagi ke High Priestess. Kalau
orang yang kalian kangenin ini, yang dulu kalian sempat bahagia bersama-sama ini, dan akhirnya kalian ngerasa kehilangan ini, sebenarnya kalian gak pernah benar-benar berpisah. Buktinya dalam mimpi pun kalian masih bersama, bukan? Kalian masih kemimpian orang itu, dan kalian masih ada hal yang ingin kalian sampaikan ke orang itu, ya kan? Jadi kalau kalian ngerasa kangen sama orang ini, aku bisa bilang dengan yakin kalau ini emang prosesnya seperti ini. Kalian nggak pernah benar-benar berpisah sebenarnya. Cuma sekarang karena kita tinggal di cuma buat sekarang kita apa sih, sekuensi waktu tuh jadi relevan buat kita sekarang. Kita ngerasa ada perpisahan di situ. Tapi sebenarnya kalian nggak pernah benar-benar berpisah. Jadi, dan apapun karma yang harus kalian selesaikan antara kamu dan orang ini gitu, ini bakal selesai. Mau nggak mau itu baik atau buruk, nggak, karma ini bakal selesai kok. Atau at least itu yang mendasari kenapa sampai sekarang, walaupun kalian udah nggak ketemu sekalipun, kalian masih terhubung. Soalnya ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Jadi ya udah, nggak apa-apa, beresin aja urusannya. Kalau akhirnya kalian jadi overthinking gitu, atau ada dampak negatif ke aktivitas kalian sehari-hari, cek lagi kalian punya karma yang baik atau karma yang buruk sama orang ini. Introspektif, ya nggak sih? High Priestess the Moon introspektif. Nggak, aku mau bilang kayak ya biasanya introspektif soal hermit ya, cuma ini bukan introspektif yang hermit yang harus menyendiri sih, enggak. High Priestess itu introspektif yang lebih listen to the divine gitu. Ya aku tahu itu sih kayak glorifikasi yang tidak perlu sih, cuma aku tahu secara nggak langsung kalian juga tahu apa sih, kalian tahu lah cara beresin masalah kalian sama orang ini kayak gimana. Ya kalau akhirnya sulit gitu, entah sulit buat ketemu atau sulit buat diselesaikan, ya itu mah cuma masalah kalian dan ego kalian aja sih. Ya ada, ya kalau kalian masih sering nyalahin ini masalah orang itu gitu, enggak, ini masalah kalian dan ego kalian. Orang itu juga punya masalahnya sendiri, jadi nggak bisa terus-terusan salah-salahan begitu. Kalian kalau salah-salahan gitu tapi tetap tapi deep down kalian masih kangen, gimana coba masalah. Aku kayaknya harus stop di situ sebelum terlalu deep, ya sebelum terlalu spesifik. Takutnya malah jadi gak relevan gitu, susah relate orang kalau terlalu spesifik itu. Oke, grup 1 kayaknya ya readingnya aku tutup sampai di sini. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat support, subs and like nya, dan ya kata-kata baik yang kalian share di kolom komentar. Oke. Aku belakangan aku agak bingung buat ngebales komentar, soalnya kayak oh ya udah gitu, tapi aku baca kok ya, aku baca. Grup 1 gitu aja deh ya, ntar aku bahas lagi kayaknya buat ini, tapi buat tema-tema ke depannya. Oh udah 35 menit, ya udah deh. Grup 1 selamat malam, have a good night. Hello and welcome grup 2. Grup 2 ya. Oke, ini masih di minggu-minggu eksperimentalku, jadi ya expect something. Gak tahu ya, kayak minggu-minggu ini konsistensiku emang agak turun, cuma karena emang I try to come up with something new. Mungkin nggak benar-benar new sih, cuma ada yang pengen ku coba sih, banyak yang pengen ku coba. Salah satunya readingan malam ini. Harusnya tadi di intro aku udah jelasin soal malam ini aku coba readingan di luar list of tema yang biasa aku siapin. Jadi bodo amat apa itu list of tema. Aku pengen bener-bener istilahnya kayak apa ya, kayak freestyling. Nggak bener-bener freestyling sih, itu udah kemarin yang dengarkan intuisimu, kayaknya itu freestyling.
nggak ada konteks, nggak ada tema. Cuma ini hal yang sebenarnya aku udah beberapa kali ngelakuin ini gitu, cuma konteksnya atau caranya gitu nggak pakai tarot, cuma aku pakai metode interview aja gitu, sama kayak atau at least interviewnya di sama kayak yang Jung lakuin di bukunya kayak gitu. Ya aku bener-bener fanboy banget aja kalau udah ngomongin Carl Jung. Jadi kayak metode dia begitu ya, menarik. Terus kayak aku coba bikin questionnaire kayak gitu. Terus aku coba bikin framework jadi buat dream interpretation. Aku nggak tahu sih itu buat modern psikologi apakah itu is it a thing atau itu cuma jadi apa ya, jadi pseudoscience gitu yang nggak bisa terlalu dibuktiin. Aku nggak ngikutin kalau udah sampai modern psikologi kayak gitu. Aku emang demen yang klasik. Kayak lebih romantis ya nggak sih. Terus dari pendekatan apa ya, dream interpretation yang Carl Jung kalau nggak salah aku nggak tahu sih, aku lupa lagi aku baca itu di jurnalnya atau di bukunya gitu. Soalnya kalau nggak salah di bukunya dia yang Man and His Symbol itu karena mungkin dia mencakup hampir semua hal gitu, hampir semua studinya dia coba dia kompres ke dalam satu buku gitu, yang mana hasil akhirnya malah jadi kayak terlalu general gitu. Kalau mau bener-bener kalau bener-bener mau nyari studinya beneran mending nyari jurnalnya kayak gitu, tapi jurnalnya terlalu berantakan ya gitu deh. Jadi aku tadi sampai mana? Oke, dream interpretation itu metodenya tadinya aku pakai ke situ, terus kayak beberapa kali sempat ku lakuin dan I'm kind of proud of what I have done with dream interpretation. At least aku bisa agak percaya diri lah. Dan frameworks dream interpretation tuh mungkin ini nggak tahu sih, ini di intro ntar aku bilang aku di sini aja kali ya. Ini spesial untuk grup 2. Aku nggak tahu dulu tuh aku sempet di rumah nenekku itu aku sempat nemu buku primbon gitu. Nggak tahu sih dulu kayaknya anak muda seangkatan bapakku tuh demen banget sama yang gituan. Jadi aku nemu buku primbon, terus nemu kayak kayak makna atau apa sih dulu judulnya, mengungkap tabir mimpi kalau misalnya gitu kayak ya. Terus ada makna-maknanya gitu, kalau kamu mimpi ini tandanya kamu akan bla 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 kayak gitu. Dan aku nggak ngerasa to some degree itu bisa jadi, cuma dan ini hal yang aku cukup sayangkan dari pendidikan. Nggak bukan soal itu sih, dari tingkat awareness masyarakat kita terhadap hal-hal seperti itu gitu. Kayak dream interpretation tuh ada sainsnya. Kayak ngerti gak sih aku? Dulu aku ngeliat itu masih wah sih, oh iya emang sih kayak. Dan dulu waktu SMP tuh ada di bazar buku di SMP ku dulu ada sampai kayak bukunya gitu, kayak anjir orang beneran beli ginian. Temanku ada yang beli sih waktu itu, kayak anjir orang beneran ada yang beli ginian. Terus kayak aku dari dulu kalau ngeliat buku gitu selalu skeptis bawaannya, soalnya ya kayak buku-buku yang nerjemahin mimpi kayak itu selalu skeptis, soalnya mereka nge-treat simbolisasi mimpi kayak apa ya, kayak bikin kamus. Dan aku nggak bisa terima soal itu, soalnya itu kayak kalau dalam berkomunikasi kita emang butuh bahasa universal kayak gitu ya. Arti kata aku yang aku tahu dan arti kata aku yang kalian pahami itu harus sejalan. Tapi kalau mimpinya ular aku nggak harus sama dengan mimpinya ular kalian. Walaupun ada namanya dream archetype sih kalau konsepnya Jung ada archetype, ada kolektif unconscious dan ada dream archetype. Tapi itu sifatnya tetap aja nggak bisa disamaratakan. Dan kalau dari
buku primbon kayak gitu, makanya aku selalu skeptis adalah dia kayak bikin kamus dari bahasa simbol dari bahasa simbol kolektif yang karena apa ya, aku nangkepnya adalah karena terlalu spesifik itu malah jadi nggak bisa itu harus di decipher lagi, itu harus diolah lagi. Makanya kecantolnya atau mulai tertariknya aku dengan dengan dream analysis adalah dari studinya Sigmund Freud, yang walaupun kayaknya aku mending setuju dengan dream interpretation. Kalau Sigmund Freud aku lebih setuju sama dream interpretationnya daripada psikologi libidonya. Iya bener. Nggak, at least apa sih, dream interpretationnya dia itu kayak jadi ngebuka uh, ngebuka jalan buat adanya buat buat caranya Jung buat interpret dreams, walaupun Jung tetap ngerasa kalau dream interpretationnya Freud waktu itu masih terlalu kaku, masih terlalu, kalau nggak salah mereka ribut atau mereka kelasnya adalah di ada kolektifnya, ada archetype-nya. Buat Freud semuanya harus apa ya, semuanya harus pasti, tapi buat Jung harus ada leeway-nya, harus fleksibel. Oke. Aku udah 5 menit nge-podcast soal dream interpretation. Aku nggak tahu, bentar gimana? Kita balik lagi ke tarot. Oke, ya bentar. Kita balik lagi ke tarot. Oke, grup 2 di sini kalian punya Arcana the World. Arcana the World. As a dream, aku nggak tahu sih, cuma apapun yang kalian mimpikan ini mimpi yang akhirnya menutup bab yang sudah kalian lewati. Ya, aku bisa bilang begitu sih dengan cukup yakin. Mimpi apapun ini kayak, nah ini yang tadi ini yang aku bilang di grup 1, dan kayaknya aku lupa bilang ini, kayak karena biasanya aku pakai metode interview. Dan apa ya, di sini aku nggak tahu dengan persis apa yang kalian mimpikan. Aku nggak tahu apa sih mimpi yang bikin kalian sampai kepikiran ya. Ntar aku make sure buat pesan itu di intro, supaya kalian fokus dengan mimpi yang bikin kalian kepikiran, yang even in your conscious state, bahkan saat beraktivitas sehari-hari pun kalian masih ingat kalau oh ya semalam aku mimpi ini gitu. Terus kalian datang ke sini dengan mindset kalian pengen tahu soal mimpi itu. Jadi kalau grup 2 kalian kayaknya ini soal bab yang udah kalian tutup ya. Kalau buat kalian yang familiar dengan channel ini dan udah ngikutin aku dari beberapa minggu terakhir, aku sempat bahas itu soal bab yang sudah kalian tutup. Dan penghalangnya atau crossing the reading ada 7 of Cups di sini. Kenapa kalian, ini babnya udah kalian tutup, tapi kenapa kalian masih ngerasa kalau ini harusnya bisa? Aku nggak ngerti sih. Ya, 7 of Cups itu soal pilihan, soal illusion of choice, atau soal illusion and soal choice, bukan illusion of choice, itu beda lagi. Well, sometimes bisa jadi itu soal illusion of choice. Tapi udahlah men, iya nggak sih, kan udah kelar, ngapain masih kamu mungkinkah ya, ini kayak mungkinkah gitu, kayak ini udah masalahnya udah kelar, babnya udah kalian tutup, terus kalian masih ngerasa kalau endingnya masih bisa, mungkin kalau aku begini endingnya akan begini deh. Nggak, kenapa grup 2? Why grup 2? Why ya tadi pasti si BGM-nya mati gitu ya. Aku juga nggak dapet kesan kalau ini bab yang udah kalian tutup ini ya, rasanya kalian udah tutup dengan baik sih. Completionnya complete ya, ini udah komplit gitu, apalagi yang mau kamu tambahin. Oke, at the root of the reading kalian punya 3 of Wands.
Mungkin alasan kenapa kalian masih 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 memikirkan, masih mungkin aku nggak tahu itu apa sih diksinya, kayak apa sih, mungkin mungkin kenapa kalian masih kepikiran soal apa yang udah terjadi, soal bab yang udah kalian tutup ini adalah karena bab barunya masih kalian tunggu. Jadi kayak cerita lamanya udah kalian tutup nih, udah nggak bisa kalian ganggu gugat lagi, endingnya udah begitu, udah fix. Cuma bab barunya masih belum datang gitu. Kalian masih menunggu nextnya aku ngapain ya. Jadi kalian masih apa sih, karena gabut mungkin nungguin cerita selanjutnya, kalian jadi ngotak-ngatik cerita yang udah selesai kayak gitu. Ya aku ingat banget dulu aku zaman nulis web novel begitu soalnya. Kayak Dal, kenapa sih lu masih ngebahas ending yang ini, udah kelar aja. Lu tulis yang baru. Bentar ya, kok nulis baru juga aku belum kepikiran mau nulis apaan. Iya, jadi ending yang ini aja di otak-atik aja. Aduh, yang begitu tuh, iya. Pas energinya kalian punya King of Coins. Ini yang aku bilang kayaknya bab terakhir yang kalian tulis itu ini udah solid sih. Udah nggak bisa kalian otak-atik lagi, kayak ya ngapain juga gitu kalian otak-atik juga kan, ceritanya udah kelar. Maksudnya ya sih, ini jadi kayak aku ini kayak aku berdebat dengan diri aku yang dulu yang masih nulis web novel ya. Kayak ya ngapain, mau di otak-atik juga udah dipublis gitu, orang udah baca gitu. Kalau mau ya bikin alternate ending juga, kenapa sih kayak kayak ini udah solid Dal. Ya aku ingat ada temen gue yang bilang gitu, kayak, mau lo apain anjir, ini udah bagus. Ya tapi gimana, aku ngerasa masih bisa, ini aku ngerasa bisa lebih baik ini, bisa, aku ngerasa plot hole ini harusnya bisa udah lu tulis next chapter itu mah bisa. Itu kalau lu jelasin, kalau lu masih ngejelasin plot itu di bab ini gitu, ini bakal jadi redundant gitu, jadi kayak terlalu too much information, too much to tell, less to show kayak gitu ya. Ngerti gak sih, terlalu banyak yang diceritain, terlalu sedikit yang ditunjukkan kayak gitu kan. Apa sih, the key to a good storytelling is showing not telling ya. Terus aku kalau udah terlalu banyak telling, terlalu banyak kayak terlalu banyak apa sih, eksposisi, bukan eksposisi, aduh aku lupa lagi, udah lama gak nulis. Ya pokoknya gitu lah, kalau terlalu banyak menjelaskan tuh jadinya nggak bagus. Jadi mending tapi nggak tahu sih, ada, kalau ngeliat Tree of One di sini ada rasa ketidakpastian yang menunggu kalian di depannya kayak gitu. Kalian sendiri cerita selanjutnya belum tahu ke depannya mau apa gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu sih konteks mimpinya sendiri kayak gimana. Kayak yang aku bayangin atau yang aku pikirin saat ini adalah kalian memimpikan kejadian yang sudah terjadi tapi dengan twist, ya dengan twist yang lain kayak gitu. Kayak kalian udah ngelewatin kejadian ini atau kalian udah pernah ada di posisi itu gitu. Cuma di mimpi ini bukan hal itu yang kalian lakuin kayak gitu. Kalian melakukan hal yang lain dan kalian kepikiran, iya juga ya, kenapa gue nggak begitu kemarin. Crowding the reading, ada Queen of Swords. Ya ini kalian yang berusaha nyari-nyari, ya berusaha memperbaiki kesalahan, atau kesalahannya aku kasih tanda petik gitu ya, tanda petik kesalahan kalian di masa lalu. Tapi kalian memperbaiki kesalahan kalian di masa lalunya malah dengan jadi mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi. Jatuhnya kayak gitu sih mungkin aku bilangnya, mengungkit-ungkit apa yang sebenarnya udah terjadi, udah lewat gitu. Kalaupun ada yang bisa kalian perbaiki dari apa yang udah terjadi itu, ya perbaikin di masa depan, bukan di masa lalu. Iya, Three of Swords di sini kayak, ya gue tahu ini future energy tapi I think it's something in the past. Jadi kayak apa ya, mungkin waktu itu, atau mungkin gini kan, yang ingin kalian perbaiki adalah apa yang bikin kalian sakit di masa lalu. Make sense gak sih?
Kayak aku tahu kalian kalian akhirnya lulus dari ujian itu, atau kalian ngelewatin masa itu dengan baik. Kayak apa sih, kalian ngelewatin masa itu dengan baik, dengan lebih bijak gitu, dengan ya nggak dengan tangan kosong. Kalau kita ngomongin King of Coins, ada hasilnya yang kalian bawa setelah itu. Cuma rasa sakitnya masih menghantui kalian di sampai saat ini, dan mungkin sampai ke depannya, tapi semoga tidak seperti itu ya. Ya, cuma itu rasa sakitnya masih menghantui kalian. Aku nggak tahu sih rasa sakitnya soal apa. Apakah itu rasa sakit soal mungkin ini soal apa yang harusnya kalian bisa lakukan dengan lebih baik, dan kalau ngeliat ada Queen of Swords di atas, terus Three of Swords di Future Energy, kayaknya ini soal self critical gitu. Kalian yang kritis menilai atau menghakimi diri kalian sendiri. Ya akhirnya itu bikin sakit hati. Aku juga yakin sih kalau dalam perjalanannya kalian sampai ke titik ini juga pasti ada aja hal yang bikin kalian sakit. Ya sakit hati mah bakal kita temuin di mana aja gitu. Maksudnya ya bagian dari proses perkembangan, kayak ya bagian dari self development itu juga salah satunya harus melibatkan rasa sakit di situ. Cuma di sini kenapa kalian masih mikir kalau seandainya ini bisa lebih baik, seandainya ini bisa lebih sempurna. Aku dapat kesan kalau ngeliat Queen of Swords, how to perfect this scenario kayak gitu, adalah kalian masih ngebawa rasa sakit itu sampai sekarang. Aku gak ngerti sih kenapa rasa sakitnya masih kalian bawa. Questionernya ada, atau posisi kalian di sini ada The Emperor. Kerasa banget kalau kalian berusaha apa sih? Ini kalian yang berusaha untuk mengambil kembali kuasa atas hidup kalian, atas pilihan-pilihan yang akhirnya kalian ambil. Ya kalau ngelihat ada The Emperor di sini, kemungkinan pilihan yang kalian ambil dulu untuk sampai ke titik kalian saat ini, ada pilihan yang sifatnya dipaksakan oleh orang lain, yang akhirnya kalian mau gak mau harus ngambil pilihan itu, dan itu yang bikin kalian kepikiran harusnya dulu gue gak ngambil pilihan ini, harusnya dulu gue lebih baik lagi supaya nggak kejeblos ke situasi ini, kayak gitu. Ada sense of helplessness yang berusaha kalian perbaiki, atau agak susah ya mungkin ini, kayak ada kesan kalau kalian berusaha untuk menolong diri kalian yang lemah waktu itu. Kenapa kalian ngerasa harus menolong diri kalian yang lemah waktu itu? Itu karena rasa sakitnya masih kalian bawa sampai saat ini. Rasa sakit yang kalian pikir akibat dari kelemahan kalian di masa lalu masih kalian bawa sampai saat ini. Okay, that's deep. Environmentnya ada Ace of Swords. Ini lingkungan. Ini kalian lagi apa ya? Lagi mikir-mikirnya sebenarnya. Jadi kayak kalian udah nemuin sudut pandang baru, kalian udah nemu gagasan-gagasan baru yang iya juga, harusnya dulu gue nggak begitu. Apa sih ya? Cuma ini yang ngeganggu aku dari tadi adalah Three of Swords di sini. Yang kalian yang masih ngebawa rasa sakit yang kalian alami dulu ke masa sekarang atau mungkin ke kedepannya. Aku nggak ngerasa ini hal yang sehat untuk kalian lakukan. Dan Ace of Swords di sini, aku nggak tahu ya. Ini kayak kalian berusaha, atau kalian kesannya kalian overcritical to something that already happened. Nggak bisa kalian apa-apain lagi. Kalian kayak ngejudge diri kalian sekeras itu, ngejudge diri kalian setajam itu, padahal mungkin
itu juga alasan kenapa kalian ngerasa sakit kayak gitu, ngerasa Three of Swords itu, karena mungkin dulu ya rasa sakitnya ditimbulkan oleh keadaan, oleh orang lain. Tapi itu rasa sakit itu udah berlalu sebenarnya, udah kita udah nemuin the world di sini. Udah ada completion di sini, udah ada completion. Aku nggak tahu completion. Ya, udah utuh. Siklusnya udah berakhir di sini. Cuma kalau kedepannya kalian masih merasakan rasa sakit itu, ngerasa sakit hati kayak gitu, curiganya adalah itu luka yang kalian timbulkan sendiri ke diri kalian, itu self-inflicted wound. Kayak, iya, itu rasa sakit yang kalian timpakan ke diri kalian sendiri, yang kalian ngerasa, yang dengan kalian berpikir kalau keadaannya harusnya bisa lebih baik. Iya, dengan Ace of Swords di sini. Kayak aku ngeliat Ace of Swords sama Seven of Cups di sini adalah kalian berusaha mencari apa ya? Kalian cuma punya satu kesempatan buat apa ya? Buat memutuskan satu dari di antara 7 cawan ini yang pengen kalian pilih, terus kalian nggak tahu apa isinya gitu. Dan dari satu kesempatan itu, di sini tahu nggak sih kalau main video game kayak Game Boy Advance di emulator di PC, dia ada pilihan buat apa ya, buat save and load, pakai apa ya, save and load di emulator kayak gitu. Ini aku ngerasa kalian ngelakuin itu. Kayak ya udah, aku pilih apa sih, keadaannya udah selesai, terus kalian udah ada di masa depan gitu. Terus kalian ngelihat ke masa lalu, ngelihat kalian ngadepin masalah itu atau ngadepin kondisi itu, kalian coba save and load kayak gitu. Kalian, kemarin aku milih A ya, coba sekarang aku balik lagi ke sana, terus aku coba pilih B kayak gitu. Ah, B ternyata begini, ya udah load lagi ke sebelum kamu nge-save, terus kamu milih C sekarang. Ah, ternyata C begini kayak gitu. Itu menyakitkan, men. Itu nggak sehat. Ngapain? Why? Ya, yeah, hopes and fear-nya ada Four of Cups. Ini ketakutan kalian kalau kalian missing out something, apapun itu gitu. Kayak ini kalian yang mikir kalau harusnya bisa jadi lebih baik, harusnya kondisinya nggak begini, padahal kalian udah keluar hidup dengan King of Coins. Ya maksudnya syukur udah kelar gitu. You see, gak semua orang bisa bertahan ngelewatin apa yang udah kalian lewatin grup 2. Kalian masih di titik ini, kalian malah mikir buat, ini gue pengen balik lagi deh ke masa kemarin, coba kalau gue ngambil pilihan lain hasilnya beda gak ya, kayak gitu. Kayak why, nyiksa diri, coba kenapa gitu, kenapa kalian menyakiti diri kalian sendiri seperti itu. Dan outcome-nya ada Knight of Coins. Aku ngerasa Knight of Coins ini nyambungnya malah ke sini, ke Three of One. Ini apa sih, the whole pointnya, the whole thing about reminiscing the past, about reconsidering what you have decided for yourself in the past, adalah cara kamu untuk mempersiapkan perjalanan kamu selanjutnya. Ya, kamu yang nyakitin diri kamu sendiri dengan masih mengungkit-ungkit kejadian di masa lalu adalah cara kamu untuk mempersiapkan perjalanan kamu ke depannya. Itu apa sih? Soalnya gini, iya make sense sih kalau ternyata mikirnya kayak gitu. Soalnya masa depan tuh nggak pasti, masa depan tuh penuh obscurity, segalanya serba nggak jelas di depan sana tuh. Beda dengan masa lalu mah udah pasti, udah fix hasilnya seperti apa, soalnya itu udah lewat. Dan kalian di titik ini, kalian di mimpi ini, yang coba mimpi ini sampaikan ke kalian adalah, ini cara kalian buat coping. Ya, ini cara kalian buat cope, buat apa sih, ini cara kalian untuk menghadapi ketidakpastian yang menanti kalian di masa depan dengan mengulang-ulang atau mempertimbangkan atau mengapa ya, considering what you have done gitu di masa lalu, dengan mempertimbangkan atau mengulang-ulang atau memikirkan kembali apa yang sudah kalian di masa lalu. Soalnya masa lalu udah fix, semuanya udah jelas, semuanya udah ditentukan, pilihannya udah diambil. Iya, dan masa depan segalanya nggak pasti, segalanya belum ditentuin, segalanya belum terjadi.
Jadi gimana caranya kalian untuk menghadapi ketidakpastian itu, ya kita lihat masa lalunya kayak gimana, apa aja hal yang bisa aku perbaiki di masa lalu, apa aja hal yang bisa aku benerin dari apa yang udah aku lakuin, harusnya bisa lebih baiknya kayak gimana, kayak gitu. Jadi mungkin kalau mimpi yang ngeganggu kalian adalah kalian yang terus-terusan mengulang-ulang kejadian yang udah terjadi di hidup kalian, tapi dengan twist gitu, dengan ada dengan twistnya adalah kalian melakukan apa yang gak kalian lakuin dulu. Itu cara itu cara kalian, itu cara your subconscious untuk ngeproses informasi yang udah ada di in your psyche, sebagai ini kayak simulasi gitu, sebagai simulasi untuk gimana kalian menghadapi ketidakpastian di hidup kalian selanjutnya, kayak gitu. Ya emang emang simulasi kayak gitu nggak selalu menyenangkan, maksudnya ya kayak banyak hal yang akhirnya kayak rasa sakit yang yang kalian hadapi di simulasi itu kadang diperlukan. Tapi ingat, itu simulasi, itu nggak real. Three of Swords yang kalian hadapin ini sekarang atau mungkin kedepannya gitu, itu nggak real. Itu cuma simulasi, itu cuma ya toh konfliknya udah terjadi, konfliknya udah selesai, hasil akhirnya udah keluar. Kalau kalian masih mengulang-ulang konflik itu sendiri, the pain itself is not real. Jadi kalau kalian ngerasa sakit tiap kali atau masih ngerasa kepikiran kayak gitu soal iya ya harusnya gue bisa begitu tuh di ngadepin kondisi kayak gitu ya, soalnya di mimpi kemarin gue juga ngadepinnya kayak gini ya, kenapa gue nggak begitu. Bear in mind that it's not real, it's just a dream. But even though it's a dream, walaupun itu cuma mimpi, ada truth yang ada kebenaran yang coba disampaikan oleh alam bawah sadar kalian lewat mimpi itu. Itu emang bisa jadi, ya bisa jadi nggak begitu gitu, bisa jadi lebih baik. Cuma ya mari kita simpan skenario yang kalian bilang ini harusnya bisa jadi lebih baik buat perjalanan kalian ke depan. Kedepannya kalian harus jadi lebih baik lagi. Oke? Dan emang development proses begitu kok. Ya tenang aja. It's really, walaupun kadang painful, walaupun kadang bikin kepikiran, cuma ya itu otak kalian belajar dari kesalahan masa lalu kalian gitu deh. Gampangnya gitu deh ya. Itu cara otak kalian belajar dari kesalahan masa lalu kalian dan mensimulasikan kemungkinan lain, gimana caranya supaya kalian bisa menghandle situasi itu dengan lebih baik. Ya gampangnya gitu deh. Nggak usah terlalu dipikirin. Ambil aja hikmahnya, ambil aja pelajarannya buat jadi bekal kalian ke depannya, oke? Grup 2 kayaknya gitu aja deh. Ya oversimplify gitu. Ya walaupun kesimpulannya oversimplify, tapi aku juga gak ngerasa harus bikin readingan kalian terlalu complicated juga sih. Jadi thank you banget grup 2 untuk waktunya. Thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Ya walaupun aku kadang bingung ngejawabnya gimana, cuma ya aku pastikan aku membaca semua itu dan kasih lope-lope lah. Ya kasih lope-lope dong. Thank you banget grup 2. Kalian selamat malam and have a good night. Oke. Hello and welcome grup 3. Ya harusnya grup 3 sih. Ya grup 3 lah ya. Kenapa lu kok linglung begitu? Readingan terakhir yang itu cukup impactful, jadi aku harus take a breather. Dan sekarang udah jam 3 by the way. Grup 3 di record mulai jam 3 kurang 5 menit sih cuma. Ya anyway, malam ini aku gak cuma malam kemarin juga aku eksperimental. Malam ini aku juga eksperimental, aku gak bawain tema di list of ya di buku tema ini. Jadi ketahuan aku dulu sempat datang ke Gramedia writing project dulu. writing project kayak kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya,
17, 18 kayaknya. Jadi aku nyiapin tema di list itu, cuma malam ini enggak deh, aku pengen dan kayaknya tema yang aku bawain malam ini gak akan aku masukin juga ke list itu, soalnya kalau di list itu tema yang udah aku bawain aku kasih checklist gitu, terus kadang aku kasih rate mana yang hits dan mana yang enggak kayak gitu, soalnya ya YouTube Analytics ada datanya gitu. Makanya beberapa minggu terakhir aku ya tuh biasa sih apa yang aku perkirakan sebagai kayaknya topik ini atau tema ini bakal hits gitu, bakal ditonton banyak orang, dan iya YouTube Analytics tidak berbohong, ternyata algoritmanya tidak berbohong. Dan ada kali minggu terakhir ya 1-2 minggu terakhir tuh aku coba metode itu, kayak ngikutin oh iya ini yang hits, ini yang banyak ditonton, algoritmanya melihat tema semacam ini positif untuk audiens tarot trading Indonesia. Dan malam ini dari kemarin sebenarnya aku ngerasa kayak oh fuck this shit, kayak aku kena sensor gak sih, fuck this shit. Gimana kalau ternyata aku nggak ngikutin algoritma apa yang bakal terjadi ya, walaupun ya aku tahu sih view-nya mungkin bakal turun sih, aku ya itu salah satu dampak yang cukup ya, itu side effect yang sangat predictable bukan teman-temanku di luar sana. Kayak maksudnya itu udah sangat obvious gak sih, cuma apakah itu sehat buat aku sebagai tarot reader? I mean, di titik ini juga harusnya mau nggak mau aku bisa I have to dub myself as a tarot reader yang ngebahas tema-tema yang emang hits di ranah YouTube Indonesia. Aku sih nggak tahu ya, makanya kayak mending aku minggu ini kayak mau bikin readingan yang aku pikir penting aja deh, atau aku bener-bener care about. This is something I really care about. Jadi ya kalau list tema yang kayak malam ini atau malam kemarin pengen banget aku lakuin kayak gitu, kayak momen eksperimentalnya atau masa eksperimentalnya udah kelar juga, aku bakal balik ke mainstream tarot Indonesia. Ya tenang aja sih. Gini juga eksperimental gini juga aku nggak tahu ini nggak makanya aku menghindari eksperimental di awal kayak gitu, soalnya aku tahu ini nggak sustainable, dan emang ada price, ada harga yang harus aku bayar dari ngelakuin hal yang nggak sustain kayak gini. Tapi ya udahlah. Tema malam ini adalah it's your dream interpretation, ya kan. Bahkan buat nulis temanya sendiri aku lupa buat nge-translate. Kenapa dream interpretation? Soalnya itu hal yang pada akhirnya ngebawa aku untuk ngikutin psikologinya Sigmund Freud. Dulu aku bener-bener make fun of what I really made fun of his teaching, of teori psikologinya Sigmund Freud tuh it's so silly if not stupid. Serius. Kayak tiap orang mendasarkan tindak perilaku ya tindak tanduk perilakunya lewat konsep libido, lewat konsep dengan konsep birahi kayak gitu. Aku nggak bisa kayak why, kenapa apa-apa harus ujung-ujungnya ngebahas soal selangkangan, why, kenapa Freud, kenapa Pak Pak Freud kenapa begitu. Cuma kayak dari semua studinya yang akhirnya aku bisa agak ngebuka aku untuk kayaknya Sigmund Freud ada benernya juga. Kayak aku bisa ngelihat kayak teori dia soal libido, soal birahi itu nggak dulu aku mikirnya it's a meme. Aku nggak serespek itu, cuma kesininya setelah nemu dream interpretationnya Sigmund Freud yang pada akhirnya jadi landasan dari dream interpretationnya Carl Gustav Jung. Aku bisa lebih respect sama Sigmund Freud. dan ya terakhir aku nonton filmnya Freud Last Session.
Jadi ngerti gak sih kayak kenapa aku pengen bikin readingan soal dream interpretation, soalnya ya it's something close to me, it's something relevant, it's something I care about. Soalnya ini soal ini titik dimana pandangan aku terhadap Sigmund Freud berubah 180 derajat. Kayak orang ini make sense juga sih. Iya, kayak iya, apa sih, psikologi birahinya dia pada akhirnya jadi masuk akal kalau ngelihat dari dream interpretationnya dia. Walaupun di dream interpretationnya Sigmund Freud belum ada collective unconscious, belum ada archetypical dream. Bahkan kayak apa sih, konsep kayak axis mundi itu baru muncul di bukunya Joseph Campbell kalau nggak salah, di Man and His Symbol. Di situ dibahas soal axis mundi. Cuma semuanya nggak akan ada kalau nggak ada dream nggak ada ya, Sigmund Freud nggak ngeluarin buku soal dream interpretationnya dia. Jadi ya salut tuh Bapak Sigmund Freud. Yeah, gak akan habis aku kalau bahas soal psikologi klasik kayak gitu. Dan kalau kalian di bawah jadi nanya kayak kalau aku nggak tahu, aku nggak ngikutin psikologi setelah eksistensialisme, aku nggak ngikutin lagi. Soalnya itu udah nggak, kayak appeal-nya udah berkurang. Kayak kayak psikologi praktis, kayak cognitive behavioral therapy yang terakhir aku cek artikelnya, buatku udah nggak seksi lagi, udah nggak appealing. Dan aku juga emang kayak serius nggak seksi cognitive behavior, kayak psikologi praktis tuh nggak se-appealing itu, sorry, nggak romantis. Soalnya itu udah kayak ngelihat manusia cuma sebagai sebuah sebagai sebuah tatanan kognitif yang bisa disusun ulang begitu saja. Walaupun iya itu nggak salah juga, cuma nggak romantis. Anyway, grup 3 buat dream interpretation kalian malam ini. Ini tarot reading ya. Biasanya aku kalau beneran mau dream interpretation, aku pakai metode interview. Ya kayak aku take a note, aku mengajukan pertanyaan, kalian jawab pertanyaan. Tapi malam ini karena media kita adalah tarot dan kita nggak ada tanya jawab secara langsung, harusnya tadi di intro aku minta kalian untuk fokus soal satu mimpi yang udah ngeganggu kalian belakangan ini. Kayak belakangan ini kalian ngerasa, kok aku sering kemimpiin soal ini mulu ya. Terus kayak mimpinya bisa berulang, atau ada sensasi fisik yang kalian rasakan begitu terbangun dari mimpi itu. Kayak entah itu sesak nafas, keringat dingin, atau ngerasa berat buat bangun tidur secara fisik. Ngerti gak sih, kayak badan kalian jadi berat gitu, atau ada rasa sakit di dada gitu. Kalau rasa sakitnya terlalu, itu mungkin kayak gejala awal buat serangan jantung. Jadi mending silahkan cek ke dokter kalau gitu. Gak bercanda. Ya maksudnya kalau ada reaksi fisik begitu terbangun dari mimpi itu yang bakal kita bahas malam ini. Jadi harusnya kalian udah fix soal mimpi apa yang pengen kalian cari interpretasinya. Terus di sini grup 3 kalian punya Five of Swords. Ini sih tadinya pengen aku the whole spread apa sih, keseluruhan kartu ini tadinya pengen aku mulligan, pengen aku shuffle ulang. Tapi begitu ngeliat Five of Swords ini apa sih, signifikator atau tanda yang cukup jelas, kayak it literally screams at me. Begitu aku buka kartu ini kayak gitu, kayak pertanda yang kuat banget kalau kalian belakangan dapat mimpi aku bilangnya apa ya, kayak lawannya mungkin gak selalu jelas kalian berantem sama siapa, tapi yang jelas di mimpi itu kalian berantem. Maksudnya berantem violently, gak berantem sparring yang sifatnya kompetitif, atau berantem yang yang friendly, yang sifatnya kayak friendly atau kompetitif. Enggak, ini kalian berantem yang violently, berantem yang berdarah-darah, yang ini antara ini
berantem atau perkelahian yang hidup dan mati di mimpi kalian itu. Jadi ini, it's not fight for glory, it's not fight for what is right and wrong. This is actually fight for your life. You are fighting for your life in your dream. And to some extent, then to some extent I think you are losing the battle. Aku bisa salah sih soal itu. Cuma yang jelas ini kayak pertarungan yang berdarah-darah. Dan uniknya lawannya mungkin nggak selalu jelas. Bisa jadi lawannya adalah hal yang di luar kapasitas kalian untuk melawan itu, ngerti gak sih? Kayak di mimpi itu kalian sebagai manusia biasa, tapi yang harus kalian lawan adalah Colossus kayak gitu. Ya, baru banget aku nonton Reign Over Me, kayak Battle of Colossus. Atau sosok yang kalian ngerasa nih aku nggak mungkin menang nih lawannya, tapi kalian tetap harus memperjuangkan hidup kalian di mimpi itu. Kalian tetap harus memperjuangkan nyawa kalian di mimpi itu. Yang mana ya, kalau mimpi kayak gitu biasanya orang bangun tidurnya sih ya bakal agak, ya minimal keringetan, kalau nggak sampai ngos-ngosan. Jadi ya it's not a good experience ya. Aku bisa bilang itu dengan pasti, ini bukan pengalaman yang menyenangkan buat kalian. And crossing Five of Swords, we have the Fool. Kalian pernah apa sih kayak mimpi tuh cara kerjanya agak aneh emang. Ya agak, kadang kita bisa ada di satu kondisi atau bisa ada di satu keadaan, tapi kita nggak tahu kenapa kita bisa ada di keadaan itu, kenapa kita bisa ada di kondisi itu, kenapa kita bisa tiba-tiba berantem sama sosok ini, kenapa kita tiba-tiba harus mempertahankan nyawa kita ngelawan sosok ini. Ngerti nggak sih, kayak ini awalnya di mana, pertarungan ini awalnya di mana, kayak nggak jelas kenapa tiba-tiba harus berdarah-darah kayak gini. Dan aku ngerasa The Fool ini soal itu sih. The Fool ini soal you literally have no clue why it happens to you. Kalian bener-bener gak tahu kenapa kalian harus ada di posisi itu, kenapa kalian harus tiba-tiba harus ada di posisi yang kalian harus mempertahankan nyawa atau berantem berdarah-darah kayak gitu. Why? Tapi ya kalian ujungnya berantem juga, ujungnya kayak perang juga di situ. Dan ya itu kayak begitu bangun kalian cuma inget perkelahiannya doang. Kalian cuma inget pas bacok-bacokannya doang. Kalau ditanya awalnya kenapa ya aku bisa bacok-bacokan, kalian sendiri bakal bingung kayak why, kenapa aku tiba-tiba bisa ada di posisi ini. Knight of One ada di Root of the Reading. Ini menarik soalnya di bukunya Joseph Campbell soal Hero with a Thousand Faces dibahas banget soal the myth of slaying the dragon. Ya ada mitos soal slaying the dragon, atau nggak tahu sih kalau di Eropa mitos soal kesatria yang mengalahkan naga, atau slaying tuh nggak mengalahkan sih, membunuh naga tuh adalah mitos yang cukup kentara. Kalau di versi Indonesianya kayak apa ya? Ya orang Indonesia mah nggak slaying the dragon, kita mau membunuh buto ijo setahu kalau di cerita mitos kita. Yang dibunuh tuh kalau nggak kalau di Ramayana tuh ada ada sosok kayak Rahwana, atau sosok kayak kayak Pandawa lawannya Kurawa kayak gitu. Jadi ada sosok jahat yang emang harus kalian lawan, dan kalian harus menang melawan sosok jahat itu. Aku ngeliat Knight of One, walaupun interpretasi aku barusan out of context sebenarnya dari Knight of One yang dari interpretasi Knight of One yang konvensional, tapi aku ngerasa itu relevan di spread ini, di readingan ini, soalnya kita lagi bahas dream interpretation dan kalian lagi ngebahas soal mimpi yang kalian
lihat diri kalian berkelahi atau berperang mempertahankan nyawa. Ya aku ngerasa kayak gitu, soalnya ini bukan perkelahian yang seimbang antara kamu lawan. Ini nggak kayak duel yang seimbang, ini lebih kayak kalian lebih berjibaku, kalian lebih berdarah-darah di sini, soalnya lawannya sendiri udah nggak masuk akal. Lawannya sendiri kayak you literally slay the dragon. Ya kalau di Indonesia emang lawannya butuh ijo ya, atau enggak Kurawa kayak gitu. Cuma ya you got the point lah ya. Nah di pas energinya kalian punya The Empress ini, aku nggak ngerti kenapa ada Empress di sini. Cuma bentar, ini sulit nih. Ya serius, ini sulit. Why you have to slay the dragon meanwhile you... Oh I see. Yeah, mungkin itu kayak, ya ini kayak kenapa ya, malah aku inget soal apa yang terjadi, apa sih, clue aku memecahkan kasus kenapa ada The Empress di sini adalah ya lo ingat aja dulu di apa sih ya, lo buka lagi tuh Hero with a Thousand Face, ada apa di situ ya. Tapi ya dan lihat The Empress di sini ada newborn kayak bayi yang baru lahir. Kalau interpretasi mimpi, apalagi kalau kita pakai Jungian interpretasi mimpinya Gustav Jung, newborn ini adalah ada hal baru yang terlahir di diri kalian. Bisa jadi ini pribadi kalian yang baru, yang emerge kayak yang akhirnya terlahir gitu, dan kalian sedang berusaha memperjuangkan pribadi kalian yang baru ini. Mungkin sebelumnya ada hal yang berusaha, apa ya, aku nggak bisa bilang oppress, tapi ada kekuatan yang lebih besar dari kemampuan atau kapasitas kalian yang berusaha menekan kalau pribadi baru kalian atau hal baru di hidup kalian ini nggak boleh sampai terlahir kayak gitu. Ya aku tahu sih itu agak ironis, cuma kayak itu jadi masuk akal kalau kita, aku nggak tahu sih kalian udah baca belum sih. aku harus cantumin referensi bacaanku nggak sih di bawah. Ya pokoknya kayak ini make sense kalau menurut dari Hero with the kalau menurut ke bukunya Joseph Campbell, Hero with the Thousand Face. Soalnya kelahiran tuh apa ya, soalnya banyak mitos yang ngebahas soal apa ya, soal kelahiran bayi, apalagi yang melibatkan ada kelahiran bayi, terus ada kejadian yang apa ya, kayak ini nggak exactly soal kelahiran bayi, tapi aku ingat mitosnya, aku lupa lagi dulu apa ya, mitos pastinya judulnya apa, tapi kurang lebih bunyinya seperti ini ceritanya. Buat menyelamatkan seorang anak, seorang ksatria harus mengalahkan sang naga dan mengambil hatinya untuk menjadi obat supaya si anak ini bisa hidup dengan sehat kayak gitu. I mean nggak literally itu nggak literally anak itu terlahir gitu juga, tapi pada akhirnya ya itu apa sih, kalau nggak salah film lama deh. Jadi ya pokoknya pada akhirnya anak itu bisa bertahan hidup, bisa jadi dewasa, terus kalau nggak salah mewarisi kerajaan itu karena si kesatria ini berhasil mengalahkan naga dan mengambil hatinya untuk jadi obat supaya anak ini bisa tumbuh dengan sehat kayak gitu. Dan aku ngerasa cerita semacam ini cukup relevan di kondisi kalian saat ini. Kalian harus, ya, mitos soal slaying the dragon itu sendiri bisa jadi soal you have to take a big risk way di luar batas kemampuan kalian just so you can see this infant atau this flower blooming, atau yaitu analogi doang, cuma kalian harus ngambil resiko yang luar biasa besar ini, luar biasa berat ini supaya hidup baru ini atau hal baru ini bisa bertumbuh dan berkembang. Aku tahu sih itu terlalu abstrak sih, ya nggak sih, kayak apa sih itu, kayak apa sih, kenapa sih, kayak nggak tahu gitu. Cuma mungkin ini ya kalau diaplikasikan mungkin ini project baru yang pada akhirnya harus kalian gimana caranya supaya project ini bisa launching atau bisa berjalan ya. Yang aku bayangin itu kayak biar project ini bisa launching ya kalian harus ngambil
yang namanya juga project baru kan, berarti si monetasinya belum belum jalan kan, belum ada revenue kan di situ. Dapat revenue-nya gimana biar project ini jalan, ya harus ada project lain yang istilahnya mensubsidi supaya project baru ini bisa jalan. Tapi di project lain ini sendiri kalian lagi nemuin challenge, nemuin tantangan yang tapi bentar ya ini gimana cara mencahinnya nih, soalnya kan revenue-nya atau keuntungan dari project ini harus dibagi juga kan buat menghidupi project baru ini. Sedangkan di project yang udah berjalan ini kalian masih masih punya tantangan yang kalian ngerasa ini di luar kapasitas kalian buat mencahin tantangan ini. Kalian sendiri masih kesulitan buat beresin masalah itu. Terus di Crowning the Reading kita punya King of Swords. Ya ini kayak kalian yang berusaha untuk se-clear minded mungkin, pikirannya sejernih mungkin buat ngelihat keadaan kalian saat ini. Dan kalau ngelihat di fitur energy-nya ini ada 4 of One. Aku ngerasa ini kayak gerbang kelahiran dari infant yang dari bayi yang dipegang di Empress di sini. Bakal ada hal baru yang terlahir, bakal ada ini kayak gerbang opportunity baru gitu kali ya, pintu kesempatan baru yang kalian hadepin as a reward of you slaying the dragon kayak gitu. Jadi mungkin saat ini kalian lagi ada di masa-masa sulit di mana kalian pengen mulai hal baru tapi hal yang lama aja belum kelar kayak gitu. Kalian masih harus butuh keluar effort buat beresin hal yang lama ini, buat mulai hal yang baru itu. Dan ini kayak tantangan buat mulai hal yang baru gitu kali ya, buat gampangnya. Emang harus clear minded. Posisi kalian di sini, kalian ada the moon. Aku ngerasa kalau tadi aku bilang sosok yang kalian lawan di mimpi kalian tuh sosok ya mungkin sosoknya nggak jelas gitu. Cuma kalian tahu kalian harus menang melawan sosok ini. Aku ngerasa yang harus kalian tundukkan, yang harus kalian kalahkan di situ adalah keraguan-keraguan kalian sendiri. Ya kalau ngeliat the moon di situ ya ada self reflection. Ada ilusi kalau yang kalian lakuin ini, kalau bayi ini nggak mungkin lahir, kalau yang kalian coba kerjakan ini bakal gagal, illusion of failure seperti itu. Yang harus kalian tundukkan pada akhirnya ya keraguan-keraguan kalian sendiri, kayak pikiran-pikiran negatif yang pada akhirnya bikin kalian jadi nggak yakin dengan apa yang pengen kalian mulai. Padahal ini bisa jadi ya apa yang kalian pengen mulai, apa yang dibawa oleh Empress di sini adalah hal yang bakal ngasih manfaat buat orang banyak. Ya sama kayak cerita yang tadi aku bilang, kayak pada akhirnya anak yang diselamatkan oleh si kesatria yang mengalahkan sang naga yang mengambil hatinya itu, ya anak itu jadi raja yang adil di kerajaan itu. Enggak salah, bukan itu. Ada prosesnya dulu sih, tapi pada akhirnya begitu gitu. Kalau nggak salah filmnya tuh soal anak itu, terus dia jadi congkak gitu, nggak bersyukur sama naga yang naganya akhirnya nggak mati, naganya masih hidup, cuma dia emang ngasih sebagian hatinya aja ke anak itu, tapi anak itu jadi nggak bersyukur gitu, jadi congkak. Tapi pada akhirnya ya nggak tahu sih endingnya, aku lupa lagi sih. Cuma ya apa yang coba dilakukan oleh si kesatria yang menaklukkan sang naga itu adalah hal yang sifatnya ngasih manfaat buat banyak orang. Kalau di konteks mitos yang tadi adalah dia berusaha ngelakuin ini buat menyelamatkan kerajaan itu, soalnya pewaris kerajaannya cuma anak itu doang. Environmentnya atau di sini ada 7 of One. Aku ngerasa keraguannya cukup persistence ya, keraguannya cukup keras kepala ya. Jadi banyak banget hambatannya buat kalian maju, buat kalian mulai project ini. Kayak ini yang aku rasa kayak 5 of Swords tuh kalian kalian bener-bener pukul-pukulan. Terus kalau pukul-pukulan, kalian berantem pukul-pukulan, hidup dan mati, berdarah-darah gitu. Terus kalau ngeliat
Seven of Swords di sini kayak lawannya pun cukup cukup keras kepala gitu. Lawannya pun dia tidak mau beranjak dari posisinya. Jadi emang pertikaian gitu, emang ya emang berantem berdarah-darahan di sini. Wah, ini keren banget nih. Hopes and Fear-nya sama kayak di sini, sama kayak King of Swords. Ada apa ya? Ada clear minded, apa sih? Kayak ada kejernihan berpikir yang akhirnya kayak kalau ngeliat The Sun dia ada kayak ada bayangan yang akhirnya teriluminasikan, yang akhirnya tercerahkan. Kalau ya kalau pada akhirnya tadi aku bilang tuh yang kalian lawan di sini sebenarnya cuma keraguan-keraguan kalian aja. Kalau ngeliat The Sun di sini adalah akhirnya keraguan itu tercerahkan, ngerti gak sih? Keraguan itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang harus kalian tolak eksistensinya. Keraguan itu ada untuk ngasih tahu kalau kalian harus lebih hati-hati mengenai hal ini gitu. Kalian lebih hati-hati bukan berarti kalian harus berhenti, ngerti gak sih? Ya keraguan tuh ada untuk bikin kalian hati-hati, bukan bikin kalian berhenti. Dan kalau ngeliat The Sun di sini sama King of Swords di sini, ini kalian mendifferentiate atau kalian membedakan mana keraguan yang akhirnya masuk akal dan mana yang enggak, mana keraguan yang meminta kalian atau menuntut kalian untuk mengevaluasi ulang keputusan kalian, dan mana yang keraguan yang cuma buat menghentikan langkah kalian doang kayak gitu. Ragu-ragu itu perlu, ragu-ragu itu penting supaya kalian gak jadi the fool, supaya kalian gak bodoh di sini. Soalnya aku ngerasa ada banyak yang kalian pertaruhkan di sini, atau at least banyak orang yang bakal bergantung sama apa yang bakal kalian lakukan di sini. Jadi kalian gak bisa bodoh ngadepin ini. Dan akhirnya keraguan itu disingkapkan lah, diperlihatkan lah kalau masih banyak hal yang harus kalian siapin, masih banyak hal yang harus kalian tata, harus kalian benahi di diri kalian sendiri supaya kalian siap untuk menyambut kelahiran ini. Four of One. Di outcome-nya ada Three of One. Ini puitis sekali Three of One di sini sama Four of One di sini. Kalian tahu ini cukup yang bakal kalian temuin tuh ini inevitable. Mau gak mau proyek ini bakal kalian lakuin. Kayak aku bilang proyek soalnya itu paling gampang di kepala aku, itu paling relate dengan, itu analogi paling dekat dengan hidupku. Cuma ini bisa jadi literally kita ngomongin soal anak. Ya, bisa jadi kita ngomongin, nggak tahu sih, aku belum punya anak jadi agak susah kalau ngomongin. Jadi kalau ngomongin proyek ini proyek yang dibutuhkan oleh orang banyak, dan kalian benar-benar harus bisa menghadapi keraguan kalian, harus bisa mengalahkan keraguan kalian. Dan it's a thing about slaying the dragon. Kalian gak membunuh naga itu dan kalian pulang begitu saja dengan tangan kosong. Di mitologi, ya balik lagi ke bukunya Joseph Campbell, Hero with a Thousand Faces. Di mitologi manapun gitu, setelah kamu mengalahkan sang naga, kamu harus naga itu ada naga tuh nggak cuma sebagai kadal besar bersisik bersayap yang nafasnya api, nggak cuma soal itu. Dia juga pasti protecting something. Ya kalau di cerita yang tadi ku bilang cerita yang tadi ku bilang tuh, itu naga tuh hatinya bisa jadi obat bisa jadi obat manjur buat segala penyakit, ya bilang ambil seperti itu. Makanya si kesatria harus ngambil hati itu buat ngobatin si pangeran pewaris tahta ini. Nah di cerita yang lain, naga tuh dia dia melindungi, dia hoarding the gold, ya kayak gitu deh, hoarding the gold. Jadi kayak ada banyak harta yang ditimbun oleh sang naga, yang pada akhirnya kalau kita bisa mengalahkan naga itu, kita jadi bisa ngambil harta apapun yang naga itu sedang melindungi kayak gitu. Walaupun aku nggak ngerti sih kayak kenapa naga. Ya cuma ya udahlah, itu mari kita bahas itu lain kali, oke. Cuma di sini adalah
what I'm trying to say, apa yang coba aku sampaikan di sini adalah ini hal yang tadi udah aku bilang bakal jadi penting buat banyak orang, bakal jadi berguna buat banyak orang, terus kalian gak akan pulang dengan tangan kosong. Ada harta yang pada akhirnya bisa kalian bawa pulang setelah kalian mengalahkan naga ini atau buto ijo ini atau Kurawa ini. Ya kalau nggak salah apa sih kayak di bukunya Sutasoma, aku nggak tahu itu Sutasoma atau Ramayana ya. Jadi setelah ngalahin Kurawa dia dapat senjata, ya dapat senjata sakti gitu. Kalau nggak salah Sutasoma deh. Ya itu Sutasoma ya. Nggak tahu deh pokoknya. Ya Kurawa itu dia punya senjata pusaka, terus begitu Kurawanya udah dikalahin, ya, jadi si kesatrianya atau si pendekarnya itu bisa dapat senjata pusaka itu ya. Anyway kayak gitulah, kayak kalau nyari perumpamaan apa sih analogi yang lebih relate ya udah. Kayaknya aku ya kayak di grup ini aku seneng banget bahas soal apa Hero with a Thousand Face. Nanti aku mungkin kedepannya bakal sering bahas soal apa buku-buku yang sebelumnya ya kayak Hero with a Thousand Face, Man and His Symbol, ya buku-buku kayak gitulah. Jadi semoga itu ngebantu ya dengan dream interpretationnya kalian. Soalnya ya in my defense kita nggak bisa interpretasiin mimpi kalau kita nggak paham cara kerja mitos dan apa ya storytelling, apalagi verbal storytelling in general. Jadi aku ngerasa harus bahas itu di grup ini bareng kalian, grup 3. Jadi terima kasih buat waktunya. Thank you banget thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar. Aku baca satu-satu walaupun aku nggak tahu. Aku socially awkward kalau di media sosial. Serius. Aku walaupun aneh ya, ada yang bilang kayak kalau socially awkward di media sosial, tapi literally I am socially awkward in media sosial. Aku lebih awkward di media sosial ketimbang kalau ketemu langsung. Jadi komen kalian aku baca, cuma aku kadang nggak tahu harus nanggepinnya gimana. Serius. Anyway, grup 3 ya thank you banget ya. Ya aku PR banget sih, aku bakal maafkan aku yang media socially awkward ini. Grup 3, selamat malam, have a good night.